Beberapa hari yang lalu pemirsa, kalau Anda sempat membaca media, ada sebuah organisasi pecinta satwa membuat sebuah foto kontroversial, cukup kontroversial untuk mengkampanyekan supaya lebih banyak orang lagi untuk menjadi vegetarian, tidak lagi makan binatang. Waduh, binatang apa? Tapi itu memang barangkali sudah menjadi sebuah gaya hidup sekarang, menjadi vegetarian menjadi sebuah pilihan, termasuk juga kalau orang ingin hidup sehat. Ini pilihan untuk back to nature pun semakin banyak. Jadi bagaimana caranya supaya tetap sehat tapi dengan cara-cara yang alami, ya. Tapi ini kuncinya untuk orang-orang yang sabar. Soalnya kalau nggak sabar, yang namanya alami, yang namanya natural itu biasanya juga prosesnya agak lama. Nah, sore hari ini di acara Harmoni bersama saya Marta Sasongko, Anda akan diajak untuk mencoba bagaimana caranya supaya tetap sehat alami dengan ramuan-ramuan dari Hikmah Sejati. Dan sore hari ini bersama saya dari Klinik Hikmah Sejati ini adalah Mas Dedi. Beliau adalah asisten khusus untuk keluhan medis mewakili Pak Ustadz Abdul Hadi. Gitu ya Mas Dedi ya? Iya. Iya. Assalamualaikum Mas Dedi. Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa di studio maupun di manapun Anda berada. Mari kita istilahnya bincang-bincang bersama kami dari Hikmah Sejati. Betul sekali. Tapi ini ngomong-ngomong Pak Ustadz kemana nih? Lagi sibuk, posisinya ada di mana ini? Iya, beliau kemarin di di Ujung Kulon dan mungkin ada acara yang tidak bisa ditinggalkan dan diwakilkan. Dan untuk sekarang masih di klinik di Bandung ya, mungkin di belum Bandung, bisa. menengok kliniknya Ya, yang di Bandung. masih di Bandung, ada acara di sana, jadi tidak bisa tampil di sini. Jadi diwakilkan oleh Mas Dedi. Ngomong-ngomong ke Ujung Kulon ngapain? Jangan-jangan berburu badak berculas satu? Ya, mungkin itu ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan. Saya tidak tahu persis. Tapi pasti bukan, nanti dimarahin sama organisasi yang itu. Iya. Tapi yang jelas pemirsa, Hikmah Sejati ini punya banyak sekali ramuan dengan herbal, dan selain itu juga ada banyak terapi di sana. Review dulu aja, Hikmah Sejati itu mempunyai beberapa terapi ya Mas Dedi. Iya. Nah, terapinya apa aja? Iya. Seperti kita ungkapkan pada acara-acara sebelumnya, jadi kita ada memang beberapa, kita kenal ada beberapa teknik dalam pendekatan untuk mengatasi keluhan, ya, yakni yang kita global di antaranya satu non medis, jadi itu memang khusus yang menangani. Memang kalau di Hikmah Sejati itu langsung ketemu Bapak Ustadz Abdul Hadi ya. Kemudian yang medis, jadi kita ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu dengan salah satunya dengan akupresur, kemudian ada dengan kop ya atau akupunktur magnetis, ada dengan moksibasi, kemudian ada refleksi, ada terapi listrik, dan totok darah itu juga ada di Hikmah Sejati. Iya, ada yang magnetis itu ya Mas ya. Jadi ada masalah non medis ditangani oleh Pak Ustadz sendiri, kemudian masalah medis ini ada Mas Dedi dan tiga rekan ya. Kalau masalah ekonomi Mas? Wah. Saya kadang-kadang ada masalah tapi soal ekonomi gitu loh. Ke siapa Mas? Ada. Kalau masalah ekonomi langsung kepada Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Tapi sore hari ini pemirsa, Anda nanti boleh juga menelpon ke 5800800. Mas Dedi dengan terbuka akan membantu Anda mencarikan solusi ya untuk keluhan-keluhan Anda. Silakan nanti Anda bisa menelpon ke 5800800. Tapi ngomong-ngomong soal sehat alami dengan ramuan Hikmah Sejati, ini semua ramuan yang ada di sini yang diproduksi oleh Hikmah Sejati ini memang betul-betul ramuan herbal alami seperti yang saya katakan tadi Mas. Iya. Insya Allah dari kami jadi menciptakan ataupun punya resep-resep di dalam menawarkan satu alternatif ya untuk mengatasi keluhan ya. Itu pada umumnya kita tidak menggunakan zat-zat kimia. Jadi dan itu kita memang diawasi oleh istilahnya seorang apoteker yang untuk pembuatannya. Jadi kita memang tidak sembrono istilahnya, memang tidak dicampur gitu kan. Ya, kita punya konsultan apoteker tersendiri. Jadi untuk menangani dan mengolah menjadi satu produk, dan kita memang sudah punya izin
Departemen Kesehatannya. Artinya nanti jangan-jangan orang kan takut sekarang ini, ya katanya herbal, tapi ternyata ada kandungan bahan kimia, obat kimia gitu kan. Kalau ini betul-betul ya. Iya. Daripada ditarik ya Mas ya, mending yang seperti ini ya. Contohnya apa Mas Dedi yang ada di sini? Iya, ada beberapa memang produk kami ya, mungkin sudah ada yang atau mungkin sudah banyak hafal? tahu, sudah hafal. Iya. Di antaranya adalah teh lingsi. Teh lingsi yang ini ya. Ada teh lingsi, ada kemudian kita sudah keringkan yaitu untuk teh pegagan, yang pegagan itu. Kemudian ini ada ramuan atau jamu, kemudian ada Raja Perkasa yang mungkin dalam beberapa waktu lalu kita sudah perkenalkan ya, Iya, dari dan secara Yayasan detail kita Tubuh, omongkan ya. Tapi ini masih ditawarkan ya. Apa itu Itu Raja diantaranya. Perkasa? Lah ini kok ada cermin? Ini jamur lingsinya ini ya. Jamur lingsi Kalau nggak yang salah berspora, kemarin ya. Pak Ustadz juga mengatakan ada yang dengan sporanya langsung dibuat produk ya, karena Iya. lebih efektif lebih ternyata efektif hasilnya. ya kandungannya daripada yang tidak berspora. Yang berspora ya mungkin sudah tahu ini yang kecoklat-coklatan Bukan kotor ini ya, bukan tapi ini kotor, itu sporanya memang ya. spora yang istilahnya khasiat yang cukup kita dambakan ya, istilahnya untuk keefektifan. Ya, dan yang biasa itu biasanya cuma coklat-coklat biasa saja. Coklat tua yang ini ya. Tapi mungkin pemirsa ingin tahu lebih banyak lagi tentang tanaman-tanaman yang kemudian diolah menjadi produk-produk di Hikmah Sejati ya, Mas Dedi. Kita punya visualnya ya. Iya. Ya baik pemirsa, kalau Anda ingin tahu, ini dia visualnya. Saudara, di dataran tinggi Tawangmangu yang berudara sejuk ini, ternyata terdapat berbagai jenis tanaman obat yang sangat bermanfaat bagi penyembuhan dan kesehatan tubuh. Di hamparan lahan seluas 15 hektar ini telah terkoleksi sebanyak kurang lebih 850 spesies tanaman obat yang terdiri dari tanaman keras berupa tanaman pohon, perdu, semak, dan tanaman semusim. Sebahagian dari koleksi tanaman ini dipakai sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional yang digunakan oleh Yayasan Hikmah Sejati yang notabene telah terjalin kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Obat. Balai Penelitian Tanaman Obat ini senantiasa melakukan penelitian terhadap tanaman obat, antara lain agar dapat ditetapkan simplisia standar mulai dari pengadaan bibit secara konvensional dan melalui kultur jaringan sampai dengan penelitian budidaya pasca panen dan analisis laboratorium. Kami dari Balai Penelitian Tanaman Obat merupakan unit pelaksana teknis dari Puslitbang Farmasi yang sekarang ini telah melakukan kerjasama dengan Yayasan Hikmah Sejati yang berada di Yogyakarta. Kami berusaha supaya bagaimana masyarakat bisa kembali ke alam untuk menggunakan obat-obat tradisional, karena dengan obat tradisional bisa ada SES yaitu Side Effect Eliminating Substance, yang di situ suatu zat berkhasiat yang akan mengeliminasi zat-zat yang kurang bermanfaat atau efek samping dari obat tradisional tersebut. Tanaman ini adalah tanaman pegagang atau Centella asiatica. Dalam medis, tanaman ini dipakai herbanya, jadi keseluruhan daun, batang maupun akarnya kita pakai semua. Dan dalam pengobatan Cina sangat terkenal sekali, dan di India juga pengobatan dengan menggunakan pegagan. Bahkan di sana digunakan sebagai teh yang digunakan untuk memperpanjang usia. Tetapi di Indonesia, khususnya di daerah Jawa ini, pegagan banyak dipakai sebagai campuran jamu untuk memperlancar buang air seni, jadi bisa untuk menurunkan tekanan darah maupun sebagai untuk penambah gairah, jadi untuk memperlancar sirkulasi darah. Mungkin karena mekanisme memperlancar sirkulasi darah itulah menjadikan pegagan ini sebagai tumbuhan yang berkhasiat untuk memperpanjang usia, karena metabolisme menjadi lancar sehingga organ-organ tubuh berfungsi baik. Secara kimiawi, kandungan dari pegagan ini sudah distandarisasi, yaitu asiaticosida. Ini adalah senyawa yang sangat terkenal dan sangat populer. Selain sebagai memperlancar peredaran darah, asiaticosida ini sangat bermanfaat sekali untuk penyembuhan luka. Jadi kalau luka-luka baru bisa kita
ditempeli pegagan yang mengandung asiaticida maupun mardikosida, ini sangat bagus sekali, bisa mempercepat penyembuhan. Dan ini merupakan salah satu tanaman unggulan yang dipublikasikan oleh Badan POM untuk diteliti lebih lanjut sebagai tanaman obat Indonesia. Tanaman yang ada di depan kita ini adalah tanaman yang berasal dari Sulawesi, dan masyarakat tentu sangat mengenal dengan nama Sanrigo. Ini sangat familiar sekali di luar negeri. Sanrigo, mungkin kalau kita buka di internet, ketik Sanrigo, mungkin ada yang di situ berfungsi sebagai afrodisiak atau sebagai obat kuat. Dan memang di daerah Sulawesi dikenal juga sebagai obat kuat untuk masyarakat lokal di situ. Dan ini sudah sampai menjalar ke masyarakat kota, mulai mengenalnya dan banyak dicari, yaitu inilah tanamannya Sanrigo. Bagian yang dipakai adalah batangnya, terutama adalah kulit batangnya ini. Terasa sekali senyawa kimia yang terkandung di sini adalah dominan senyawa alkaloid. Ini bisa kita lihat kalau ini kita patahkan, kemudian kita jilat begitu, ini akan sangat pahit sekali. Dan mungkin kulit batangnya di sini adalah lebih pahit dibanding dengan batangnya, karena mungkin kandungan alkaloidnya juga lebih banyak pada kulit batangnya ini. Dan kemungkinan senyawa yang bertanggung jawab untuk aksi atau menyebabkan senyawa itu bisa sebagai afrodisiak adalah senyawa alkaloid tersebut. Namun sampai saat ini belum banyak penelitian yang berkecimpung untuk menangani masalah efek afrodisiak dari tanaman Sanrigo tersebut. Ini mungkin sangat perspektif untuk dikembangkan di samping senyawa tanaman lain semacam pasak bumi. Ini mungkin salah satu alternatif yang lain. Ini adalah tanaman Ginura procumben atau sambung nyawa yang banyak dicari masyarakat sebagai tanaman anti kanker. Dan memang secara penelitian ilmiah, tanaman ini ekstrak etanolnya terbukti bisa menghambat pertumbuhan sel kanker pada mencit. Dan kalau ditinjau kandungan kimianya, ini mengandung senyawa-senyawa, banyak sekali senyawa flavonoid yang itu perlu isolasi sehingga kita bisa mengidentifikasi apa kandungan senyawa yang beraktivitas sebagai anti kanker. Dan ini masih dalam tahap penelitian. Aktivitas lain adalah sebagai anti diabetes. Ini pada tikus sudah terbukti menurunkan kadar gula darah tikus, tetapi belum diketahui senyawa apa yang bertanggung jawab di sini. Jadi penelitian yang terbaru dari Ginura procumben adalah anti kanker, dan dicari senyawanya adalah senyawa yang sejenis flavonoid, dan ini sedang dalam proses penelitian untuk mendapatkan senyawa yang ada dalam daun dewa atau sambung nyawa Ginura procumben. Jadi setelah kita melihat tanaman obat yang ada di alam tadi, kita sekarang melihat produk-produk jadi yang diolah oleh Hikmah Sejati yang bahan bakunya dari daerah sekitar sana. Yang diantaranya adalah teh lingsi, pegagan, raja perkasa yang sudah dikemas dalam bentuk kemasan, dan produk-produk lain yang masih belum terkemas. Dan di sini produk bahan baku tersebut datang ke sini, yaitu dilakukan sortasi basah, yaitu memilahkan bahan yang asli, yang benar-benar dibutuhkan, bahan baku yang benar dengan bahan-bahan cemaran lain atau bahan baku yang lainnya. Setelah itu bahan dicuci, dirajang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dijemur dengan sinar matahari langsung dengan ditutupi oleh kain hitam. Kemudian setelah itu dilakukan proses penggilingan dengan derajat serbuk tertentu. Kemudian setelah dilakukan penggilingan, kemudian dilakukan proses formulasi, jadi pencampuran bahan-bahan baku. Kemudian yang terakhir yaitu proses pengemasan. Demikian sekilas proses pembuatan jamu di Yayasan Hikmah Sejati yang seluruhnya di bawah pengawasan saya selaku apoteker Yayasan Hikmah Sejati. Segeralah membayar PPP tahun 2005 tanpa menunggu saat jatuh tempo tanggal 30 September 2005.
Untuk menghindari sanksi denda 2% per bulan, segeralah membayar PBB tahun 2005 sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2005. Batas waktu pembayaran PBB tahun 2005 adalah tanggal 30 September 2005. Membayar PBB sebelum jatuh tempo tanggal 30 September 2005 untuk menghindari sanksi denda 2% per bulan. Pemirsa, Anda masih di acara Harmoni TVRI Jogja bersama saya Marta Sasongko dan Klinik Hikmah Sejati. Ini yang ada di samping saya ini adalah Mas Dedi. Beliau adalah asistennya Pak Ustadz Abdul Hadi ya. Dan kita dari Regu A ya Mas ya. Di samping saya. Anda boleh menelpon ke 5800800 kalau Anda ingin bertanya. Tapi ngomong-ngomong soal tadi visualnya, itu ternyata banyak sekali tanaman obat yang ada di negeri kita dan itu sudah dimanfaatkan oleh Hikmah Sejati ya. Iya. Tadi hanya beberapa yang bisa diceritakan ya. Iya, itu mungkin sebagian kecil dari kekayaan alam kita ya, tanaman-tanaman yang sebenarnya di Indonesia itu memang cukup banyak, mungkin berapa puluh ribu itu jenis tanaman yang bisa kita gunakan sebagai obat ya. Hanya kita kadang-kadang tidak tahu itu yang jelas itu. Kemudian ada juga yang kadang-kadang di sekeliling kita itu mungkin kita masa bodoh, tetapi kita sebenarnya kalau sudah banyak mengkonsumsi obat-obat kimia dan lain-lain itu sebenarnya sudah merupakan ya boleh dibilang pencemaran di dalam tubuh kita. Makanya kita ada istilah sekarang mungkin lagi tren-trennya back to nature, jadi kembali ke alam, jadi yang sehat alam. Sekarang cari daun-daunan ya di halaman gitu, lihat ini apa ya dimakan mungkin sehat ya. Tapi kalau di sini ternyata sudah Hikmah Sejati bekerja sama dengan Balai Penelitian tadi sehingga ini bisa dipertanggungjawabkan ya. Contohnya tadi Mas, nah yang menarik kan yang Sanrego. Kalau buka di internet Sanrego itu ya yang ujung ya, jadi Raja Perkasa produknya. Kalau yang ini khusus untuk pria. Iya, ini memang dianjurkan untuk pria ya, memang untuk dianjurkan kepada pria. Padahal saya juga sering nggak bergairah loh Mas. Nah, kalau yang ini masa saya harus Raja Perkasa? Ini khusus untuk pria ya? Khusus pria. Nanti kalau untuk wanita mungkin bisa senam dan lain-lain, saya kira bisa. Saya senam ya. Olahraga yang teratur saya kira bisa untuk meningkatkan. Ya pinginnya tuh yang enak tinggal minum gitu loh Mas. Ya, ini memang ada kekhususan ya. Memang fungsinya ini, untuk apa? Ya, salah satunya mungkin di sini sudah ada tertera ya. Kalau mungkin ada untuk melihat langsung. Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan stamina ya, karena ini merupakan satu kombinasi dari beberapa tanaman obat yang mungkin dari visualisasi tadi sudah kita saksikan bersama. Betul. Salah satunya adalah kayu Sanrego. Sanrego, kemudian pasak bumi, rempah-rempah dan lain-lain. Ada pasak buminya juga ya. Ada kondisi itu. Kemudian secara khusus pernah kita bicarakan dulu ya. Secara khusus mungkin dari episode yang lalu sudah kita bahas dari sejarahnya Sanrego sampai sekarang sudah dikemas sedemikian rupa. Mungkin para pemirsa kalau yang menginginkan, jadi tinggal langsung sudah ada kita sediakan di Hikmah Sejati. Ya, keluhan untuk pria. Jadi Anda nanti kalau mau bertanya juga soal itu, ada jawabannya di Mas Dedi, Anda bisa menelpon. Kalau yang teh pegagan, tadi ada tanamannya pegagan, katanya salah satunya untuk memperpanjang usia. Aduh, masa sih Mas? Bisa panjang ya usianya, tapi ya. Ini mungkin tadi sudah kita lihat ya, jenis pegagan tanamannya semacam itu. Kemudian ini sudah kita ekstrak, jadi kita tinggal seduh saja, jadi sudah praktis dan sudah bersertifikat ya. Ada Depkes sudah ada izinnya dari Depkes. Jadi bagi pemirsa di studio maupun di rumah yang menginginkan, jangan ragu maupun jangan istilahnya bimbang, tinggal menggunakan. Jadi kita sudah diolah sedemikian rupa dengan dikonsultasikan dengan apoteker yang ada di kami. Jadi kita sudah kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Obat juga. Jadi sudah diekstrak yang
paling baik yang kita sediakan istilahnya. Betul. Tapi jangan lupa juga pemirsa, yang ada di sini, ramuan-ramuan yang ada di sini ini bukan satu-satunya. Alias Hikmah Sejati ini juga memberikan kepada yang datang, pasien-pasien yang datang itu berbagai macam terapi sesuai dengan keluhan Anda. Jadi ini untuk melengkapi ya, untuk menyempurnakan proses terapinya ya Mas Dedi kalau nggak salah. Iya, iya. Betul. Jadi kita istilahnya sapu bersih luar dalam artian kita dengan terapi ya juga kita kenal, mungkin tadi sudah diungkapkan ya, salah satunya dengan adanya refleksi, adanya akupressure, ada akupunktur magnetis, kemudian dan lain-lain, itu juga kita lengkapi ya. Jadi kita ibaratnya orang bersihkan rumah, kita juga sapu dari bawah juga dengan jamu itu. Jadi dibersihkan semuanya. Ya, ada yang sudah menelpon ternyata. Silahkan. Halo, Harmoni. Selamat sore. Selamat sore. Harmoni. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak Marta. Iya, dengan siapa, Pak? Saya Istoto, Mbak Marta. Aduh, Pak Istoto, apa kabar? Baik. Saya baik, Mbak Marta. Apa kabar? Baik juga. Lama sekali ya, Pak Istoto ya. Iya. Monggo, Pak Istoto, Terima silakan. kasih. Saya tertarik sekali ini dengan perbincangan harmonis yang ini ya. Iya. Alangkah indahnya kalau dunia itu kembali ke alam gitu ya. Alam dipelihara, kemudian alam digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Betul. Dan tentu kemanfaatnya tidak akan meninggalkan kita semua. Tidak seperti sekarang yang terjadi. Sementara gimana ya? Tidak anti juga tidak sih, yang obat-obat kimia itu nampaknya kan juga ada racunnya ya. Menurut saya kok kalau makan obat kebanyakan juga lama-lama akan menimbun racun dalam tubuh kita. Kayaknya kalau Pak Istoto tahu banget sih. Tahu banget. Saya tertarik terakhir, saya baru saja lihat TVRI, istri saya tadi yang melihat, saya baru lihat pas bapak ini tadi, bahkan saya belum tahu nama bapak ini, baru sampai, tapi pas memegang pegagan tadi loh Ibu. Iya. Nah, bapak pegagan ini tadi dikatakan bisa untuk panjang umur. Iya. Nah, pertanyaan saya, tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan pegagan ini Bapak. Mohon diuraikan sekali lagi barangkali. Lalu kalau misalnya saya memerlukan pegagan ini, di mana saya bisa mendapatkan Bapak? Saya kira itu Mbak Marta. Baik, Pak Istoto, nanti saya tawarkan Raja Perkasa sekalian loh Pak. Sudah lewat. Terima kasih Pak Istoto. Iya, monggo. Teh pegagan lagi Mas Dedi. Oh ya, sambil kembali mengingatkan, ini Mas Dedi ini adalah asistennya Pak Ustadz Abdul Hadi dari Hikmah Sejati. Jadi Pak Istoto biar kenal lebih akrab lagi. Mas Dedi, monggo, ini pegagannya buat apa? Iya, tadi mungkin dari visualisasi ada tanaman yang masih hidup ya, istilahnya masih tumbuh. Kemudian kita sudah buatan ekstrak, jadi sudah berupa teh, sudah siap seduh. Jadi ada beberapa atau banyak manfaat dari pegagan ini, diantaranya adalah untuk menghambat gejala stres ya. Mungkin banyak ya dalam kondisi ekonomi yang sulit dan lain-lain, mungkin seorang mahasiswa, seorang siswa yang dalam menghadapi masalah dalam belajar dan lain-lain juga terhambat. Saya kira tidak ada salahnya, bahkan mungkin kita anjurkan dengan mengkonsumsi teh pegagan ini, jadi bisa untuk memperkuat daya ingat salah satunya. Kemudian bisa untuk menghambat dari proses atau gejalanya stres ya, salah satunya. Kemudian juga menghambat sel-sel penuaan. Jadi itu kenapa dikatakan bisa istilahnya memperpanjang umur. Jadi istilahnya itu hanya si proses sel-sel yang tua itu diremajakan kembali sehingga lebih kelihatan fresh, jadi tetap bugar. Jadi salah satunya itu ya. Dan masih banyak juga istilahnya manfaat-manfaat lain dari teh pegagan ini. Jadi memang salah satunya untuk memperlancarkan air seni juga salah satunya juga bisa. Kemudian untuk mengobati diabetes ya, untuk gula itu juga salah satunya bisa. Di samping itu juga sebenarnya di lingsi atau jamur lingsi itu mungkin ini sudah dari Cina. Jadi orang-orang Tiongkok, jadi salah satunya menghambat proses penuaan, kemudian menambah vitalitas. Nah, kemudian di Jawa juga istilahnya di Indonesia itu sebenarnya sudah banyak juga tanaman-tanaman yang kita miliki. Salah satunya adalah teh pegagan atau pegagan ini ya.
Jadi ini sebenarnya Lingxi dengan pegagan bisa dibilang hampir sama Iya, sifatnya hampir atau sama. peruntukannya. Ada yang mirip di situ, yakni menghambat adanya proses terjadi penuaan. Itu salah satunya. Baik, iya. Untuk kebugaran ya, sama-sama kita ada untuk kebugaran ya. Makanya di sini teh pegagan itu teh kebugaran Iya, dan teh kesehatan kebugaran dan ya Mas Didi kesehatan, ya. ya. Baik, ada yang menelpon lagi ternyata. Halo. Halo. Pak Tony, selamat sore. Selamat sore, Selamat sore Pak, dengan siapa Pak? Pak Manon Baskoro. Pak Manon Baskoro. Baskoro. J, Iya, monggo Pak, selamat sore. silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Pak Manon. Kita dulu pernah yang di setrum-setrum itu Waduh, Oh, iya, di iya. setrum. bagus, tetapi akhir-akhir ini kok di punggung saya agak pegel-pegel itu, nanti sebaiknya pakai obat yang mana? Dulu disetrum karena pegelnya atau apa Pak? Karena masuk anginan. Oh, masuk anginan. Sudah sembuh masuk anginnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi pegel sekarang ya Pak ya? Iya, alhamdulillah, terima kasih. Mau saya setrum Pak? Ya? Mau saya setrum? Wah, nanti langsung Jangan. kolet saya. J, ngilangin pegelnya J, Iya. Pak Baskoro J. Iya. Terima Usia kasih. berapa, Pak Manon? Usia berapa? Usia sudah 50. 50 J. Iya, terima kasih. Ada lagi tuh kayaknya di belakangnya mau tanya apa? Oh, ini dari adik ini tanya kalau yang pijat setrum itu ada efek sampingnya enggak gitu. Oh, kalau pakai ya terapi listrik itu ada efeknya Iya. enggak gitu ya Pak ya? J, terima Matur kasih. nuwun, Mbak Mita. Iya, sama-sama Pak. Iya, kalau untuk terapi listrik, untuk pegel-pegel di terapi listrik juga? Iya, salah Istilahnya satunya disetrum ya? disetrum. Kita terapi Kayak listrik aki ya. loh, Pak, Ya, disetrum. Kita terapi listrik jadi untuk mengatasi mungkin istilahnya kejang atau mungkin ototnya yang kaku, Iya. kemudian yang sering gringgingan ya kalau orang Jawa atau Semutan. semutan, itu bisa kita terapi dengan salah satunya dengan terapi listrik. Memang kita terapi listrik itu yang kita miliki memang termasuk favorit di tempat kami karena hampir sebagian besar itu kita menggunakan terapi listrik. Ya, kemudian tadi ada menyinggung juga ada efek sampingan enggak? Kalau efek samping dari terapi listrik itu juga sangat kecil sekali istilahnya karena memang kita sudah kondisikan sedemikian rupa dengan kita istilahnya memang perlu dengan pelatihan-pelatihan bagi asisten yang ada di Hikmah Sejati memang ternyata sehat bugar karena kita juga mengkonsumsi ramuan-ramuan herbal jadi kita memang kembali Seperti ke Mas alam. Dedi nih, Ya, wah sehat bugar ya, kuat, semuanya ya. komplit. Tapi istilahnya tadi memang voltasenya ini Iya, sudah disesuaikan ya? sudah dikemas sedemikian rupa saya kira karena itu kita cari yang paling aman sehingga kita bisa nyaman ya menggunakannya. Masalahnya gini Mas Dedi, lagi tengah-tengahnya disetrum gitu, kalau listrik mati gimana Mas? Ya kan? Itu terpaksa dengan manual. Wah, lu bisa? Kalau Itu terjadi- dengan mungkin dengan istilahnya acupressure atau dengan yang lain istilahnya kita gunakan. Ada juga kita dengan tadi menanyakan juga kita singgung di punggung-punggung agak susah ya istilahnya Pegel-pegel, iya, kita diapain? juga ada memiliki alat yang namanya akupunktur magnetis. Jadi ada semacam kop mungkin dulu pernah dibawa ya kop pernah warna kita biru ya? tampilkan di dalam acara ini juga. Iya. Jadi bagaimana kita mengatasi keluhan dengan akupunktur magnetis. Jadi salah satunya kalau di punggung-punggung itu masih terasa sakit, pegel itu juga salah satunya bisa dikombinasikan di samping dengan listrik ya terapi listrik juga dengan akupunktur magnetis. Jadi silahkan mengunjungi lagi nih Pak Iya. Baskoro, Pak Manon ya. Iya. Kemarin sudah masuk anginnya hilang, sekarang pegelnya dibikin hilang ya. Tapi di mana? Klinik Hikmah Sejati, alamatnya mungkin bisa ditampilkan. Jadi kalau pemirsa ingin datang langsung, kalau ke Pak Ustadz ini kan untuk yang keluhan non medis. Iya. Dan kalau pengen juga konsultasi langsung, ini karena Pak Ustadz ada di luar kota, kapan bisa ketemu Mas? Iya, Didi? tadi ya paling akhir ya, dari kemarin dan tadi menghubungi ke rumah dan kemudian ke saya juga. Jadi beliau untuk saat ini memang tidak bisa. Kemudian besok juga mungkin masih dalam perjalanan. Jadi diperkirakan hari Minggu. Hari Jadi Minggu. beliau bisa kalau ada yang berkonsultasi langsung dengan beliau. Jadi kalau yang ingin berkonsultasi khususnya non medis karena kita memang
Untuk terapi non medis itu memang harus bertemu langsung dengan Bapak Ustadz Abdul Hadi. Jadi mungkin beliau menjadwalkan hari Minggu besok. Bisa ya. Bisa. Hari Minggu Insya Allah. pemirsa, kalau Anda ingin langsung bertemu dengan Pak Ustadz Abdul Hadi, itu ada jadwalnya. Tapi nanti alamat lengkapnya beserta dengan nomor teleponnya bisa Anda catat setelah ini, tetap di acara Harmoni TVRI Jogja. Saksikan Kita Suara Siswa Buana dalam pagelaran seni untuk amal bersama The Blues Capsule Youth Orchestra dari Australia dengan bintang tamu Nano Tirta, Ketsia, dan Ahmad Dhani Dewa. Hanya di TVRI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di acara Harmoni TVRI Jogja bersama saya Marta Sasongko dan Mas Dedi, asisten Pak Ustadz Abdul Hadi dari Klinik Hikmah Sejati. Tapi keluhan-keluhan apa ya? Selain alamatnya tadi sudah ditayangkan, keluhan alamatnya. Alamat Klinik Hikmah Sejati itu di Jalan Jogokarya nomor 12B ya, Mas ya. Iya, bisa ditayangkan nanti beserta nomor teleponnya ya. Halo, Harmoni, selamat sore. Selamat sore, Mbak Selamat sore, Marta. Bu. Iya, dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Sukatmi. Ibu Sukatmi di mana, Ya, Bu? di Sudagaran. J, monggo Ibu, keluhannya apa, Bu? Oh ya, ini saya punya penyakit diabetes. Iya. Ini ada luka di batuk atau di dahi itu loh. Ada lukanya, Bu? Ini ada obatnya itu yang dioleskan di dahi itu. Biar cepat sembuh, Ibu ya. Oh ya. J, boleh tahu, Bu, kadar gula darahnya sampai berapa? Ya, kemarin saya kontrol di Sarjito itu 167. 167 Sudah ya. makan. Sudah makan ya, baik. J, Bu, itu aja, Bu, pertanyaannya. Oh ya. Iya, terima kasih, Bu Sukatmi. DM-nya dulu, Mas. Itu bisa diobati pakai apa? Pertama kita memang atasi dulu keluhan ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, kita mungkin dengan refleksi dulu, kita Direfleksi? refleksi dulu Oh, di iya, kaki bisa. ya, di telapak kaki. Kemudian nanti ada kita dengan ramuan jamu itu bisa rebusan. Itu juga kita bisa dengan rebusan, jadi untuk mengatasi diabetesnya dulu. Jadi kadar gula darahnya Ya, biar kadar gula memang kita terkontrol. turunkan. Kemudian tentang mengatasi luka, saya kira tadi dari visual, jadi mungkin sudah dijelaskan juga. Jadi pegagan yang masih basah, yang masih seger, itu juga bisa sebenarnya untuk menghambat luka ataupun untuk mengeringkan, mempercepat pengeringan luka. Jadi diapain? Ditumbuk gitu terus itu ditempel? ya bisa ditumbuk atau mungkin kalau orang dulu itu mungkin dikunyah ya, kunyah iya. kemudian ditempelkan di luka. Itu akan menghambat pembengkakan atau dan lain-lain. Saya kira itu akan lebih cepat mengering dan lain-lain. Saya kira bisa cepat. Jadi kita di samping mengobati luka juga mengobati menurunkan kadar gula di dalam darahnya. Di Hikmah Sejati ada nggak yang daun pegagan yang masih seger gitu untuk mengobati lukanya? Saya kira itu kalau yang untuk jumlah kecil mungkin ada, tapi kalau mungkin jumlah banyak mungkin harus kita istilahnya pesen dulu ya, nggak bisa karena kita memang yang sudah ekstrak yang sudah kering ya, kebanyakan yang sudah kering. Memang nggak ada, misalnya kayak tadi Bu pengennya mungkin seperti yang oles ya Bu ya, jadi kayak salep gitu, praktis nggak ada. Iya, untuk sekarang mungkin belum dibikin, tapi pada prinsipnya dengan pegagan saya kira sudah bisa mengatasi keluhan tersebut. Jadi dengan dikunyah atau ditumbuk kemudian ditempelkan di luka ya. itu juga bisa. Nanti kayak orang India Bu di sini Bu. Iya. Mau nggak, silakan lagi. Halo, Harmoni, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa Pak? Pak Bunadi Pak Nggodian. Bunadi, monggo Pak. Mantep Pak. Matur nuwun nggih. Monggo Pak. Bu, penyakit gula. Ya. Niku
apa ada pengaruh untuk berhubungan badan dengan suami dan istri? Oh ya. Itu. Lah Bapak merasakannya ada keluhan nggak? Ada. Ada. J. Terus itu loh, dada saya itu sebelah kiri itu kok seperti pegel-pegel itu loh. Dada sebelah kiri Pak? Ya. Iya. Terus tangan yang sebelah kiri kok cepat geringgingan. Waduh. Ya itu apa? J. Dan mau tanya, harganya obat itu mahal atau murah? Yang mana Pak? Ya semuanya untuk J. obat ini ya. Iya. Cukup sekian. Pak, Nun sewu Bapak DM-nya sampai berapa kadar gulanya? Kemarin itu 130, biasanya 160, 170. Oh ya, usianya berapa Pak? 53. 53. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Kunadi. Iya, tapi masih wah gitu, masih pengen begitu loh Mas. Sekarang kalau keluhan ini ada efek samping untuk pria ya. Kalau tadi kebetulan ibu ya luka. Kalau yang bapak kan ada keluhan juga pasti dengan hubungan suami istri. Nah kalau ini bisa diatasi dua-duanya? Iya, memang pada prinsipnya ya kita memang untuk membantu ya mengadakan suatu penawaran alternatif ya untuk menyelesaikan satu keluhan. Jadi kalau bapak tadi Pak siapa namanya? Pak Kunadi. Pak Kunadi Terus itu terang. punya semacam keluhan seperti itu. Memang pada umumnya ya tidak mungkin boleh dibilang hampir kebanyakan. Jadi kalau yang punya keluhan diabetes atau gula darah tinggi itu biasanya ada pengaruh ke dalam vitalitas ataupun kebugaran, apalagi masalah seksualitas, istilahnya hubungan suami istri ya. Itu juga sangat berpengaruh biasanya. Kalau mungkin kalau gula darah itu biasanya di atas 400 atau 500, saya kira itu mungkin berapa puluh persen, sekian persen istilahnya pasti sudah kena ya, sudah ada efeknya. Jadi memang kita coba menawarkan ya satu solusi. Jadi ada beberapa hal ya. Jadi kita sudah Pirsa mungkin Pak pemirsa. Jadi kita ada semacam paket hemat. Jadi paket hemat plus di sini untuk Sanrego juga bisa. Ini paket hematnya itu maksudnya ini ada karena, 3, iya, tapi ada 3. beli seharga 2. Harga 2 ya. Jadi kalau beli 1 cuma 15.000. Kalau 3 cuma 30.000. Jadi kalau beli 2 dapat 3 istilahnya. Itu memang paket hemat. Salah satunya ya itu bisa untuk mengatasi ataupun membantu dalam menekan kadar gula di dalam darah. Jadi untuk Sanrego ini juga bisa untuk mengatasi tersebut. Oh jadi DM-nya juga bisa diatasi dengan mengkonsumsi Raja Perkasa? Iya, dengan otomatis itu ya bisa menurunkan DM dan juga istilahnya menaikkan vitalitas. Oh iya, kalau ibu tadi kan khusus untuk ini tapi nggak pakai Raja Perkasa, kalau bapak malah langsung konsumsi bisa itu? Langsung konsumsi itu, kemudian juga kita sebaiknya memang kita harus adakan terapi dulu. Jadi istilahnya mungkin ada simpul-simpul yang kurang saraf atau otot-otot yang mungkin mengganggu di dalam peredaran darah, yaitu akan diterapi dulu ya. Termasuk karena tadi ada keluhan dada sebelah kirinya sakit, tangan kirinya kesemutan. Mungkin tadi ya keluhan dengan itu biasanya di pankreas juga, limfa juga terganggu ya. Kemudian kalau ini di dada sebelah kiri, sebelah atas ya, itu biasanya itu mengarahnya itu mungkin ke gejala jantung ya. Itu biasanya gejala jantung. Aduh. Sakit. Ya itu mungkin perlu diterapi ya? Kita perhatikan karena itu memang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang mungkin merasa begitu tidur itu kayak orang dibangunkan itu langsung kaget, itu bangun sendiri, dan itu mungkin salah satunya adalah gejala jantung. Mungkin itu kagetan gitu ya Mas ya? Itu salah satunya. Jadi kalau Bapak tadi mengatakan itu merupakan satu keluhan, dan geringgingan juga bisa juga dari kolesterol juga, atau mungkin asam urat. Jadi mungkin akan lebih baik kalau Bapak mungkin diperiksakan dulu ke laborat, jadi nanti kita lebih terfokus. Jadi Bapak itu mengidap istilah atau mempunyai kadar gula tinggi atau tidak, mungkin istilahnya asam uratnya juga gimana
Iya, kayaknya menunggu Mas Dodi ada telepon tadi Iya, ya. silakan. Ya, mohon Kalau maaf ada yang pemirsa, Anda yang sudah menunggu mohon maaf sekali lagi, Anda bisa menelpon lagi ke 5800800. Mohon sabar dulu sebentar ya. Mungkin Mas Dodi harus lebih detail untuk mengarahkan jawabannya. Iya. Nah, kalau yang tadi berarti terapinya apa untuk keluhan diabetes mellitus? Iya, diabetes pada prinsipnya kita ada dengan terapi itu refleksi juga, ada akupunktur magnetis, yaitu salah satunya akupresur itu. Kemudian juga tidak lupa istilahnya nanti mungkin dari asisten atau dari kami ada ramuan ya. Iya, ada ramuannya. Baik, ya. Ada penelpon lagi rupanya. Halo. Halo, Harmoni, selamat sore. Mbak. Iya, dengan siapa Bapak? Ini dari Pak Subagio dari Magelang. Pak Subagio Magelang, monggo Pak. Ini mohon tanya kepada Pak Ustadz. Iya. Nah, ini mungkin Pak Ustadz Perso, itu ada sari buah merah dari Papua, itu kegunaannya untuk apa itu Pak Ustadz ya? Kalau mungkin Pak Ustadz Perso gitu Pak. Iya, baik. Itu saja pertanyaannya Pak ya. Itu aja. Terima kasih Mbak. Selamat Baik, terima sore. kasih banyak. Tapi juga mengingatkan Anda, ini Mas Dedi ini adalah mewakili, beliau adalah asisten yang dipercaya oleh Pak Ustadz untuk mewakili untuk sore hari ini dari Hikmah Sejati. Tapi pernah juga saya dengar buah merah ini Pak Ustadz sedang akan ya. Iya, kalau nggak salah, Mas Dedi mungkin bisa cerita sedikit. Iya, buah merah memang untuk produk buah merah yang sudah kita kemas itu memang belum ya. Kita memang belum memiliki untuk buah merah. Tapi di pasaran sudah banyak ya? Di pasaran memang mungkin sudah banyak ditawarkan berbagai penawaran produk istilahnya buah merah asli dan lain-lain. Iya, dan untuk apa gitu-gitu kan? Yang jelas mungkin yang saya tahu tentang kegunaan buah merah salah satunya adalah untuk vitalitas, yaitu untuk mengatasi gejala-gejala kronis juga bisa. Penyakit-penyakit kronis katanya juga bisa dibantu. Ya, bisa dibantu dengan buah merah memang. Tapi Hikmah Sejati sendiri apakah akan nantinya juga? Iya, tidak tertutup kemungkinan ke depan kita memang selalu membuat sesuatu yang baru dan kita tampilkan sedemikian rupa. Jadi kita memang selalu ada yang terbaru terus kita memang inovasi. Jadi kalau tidak tertutup kemungkinan besok suatu saat mungkin kita juga Iya, tapi belum secara detail mempelajari itu ya. Begitu Pak Bagion J. Iya, silakan. Halo, Harmoni, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Neni di Jalan Jambon. Ibu Neni di Jalan Jambon. Silakan Bu. Mau ada tanya apa? itu teh pegagannya itu yang jual di mana ya Mbak? Oh iya, di Hikmah Sejati pasti Bu. Oh, maksudnya di apotek nggak ada? Oh, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Alamatnya Hikmah Sejati di mana? Alamatnya Ibu di Jalan Jogokarian 12B. Jogokarian. Jogokarian. Iya, Tepatnya di mana Mas? Jogokarian 12B. Jadi kalau Ibu tahu Jalan Parangtritis? Oh iya. Iya, dari pojok Beteng Timur ya, pojok Beteng Wetan ke selatan, nanti ada sebelah kanan ada pom bensin. Iya. Ya, Jalan Jogokarian itu nanti belok kanan atau ke barat. Oh belok kanannya. Pom bensin itu sudah Jogokarian ya? Itu sudah Jogokarian. Mau tanya itu harganya berapa ya Mbak? Harganya berapa teh pegagannya? Mungkin dalam promosi 30 ya, 30.000. Jadi itu isinya saset, Mbak. Gimana? Isinya saset atau serbuk gitu? Serbuk. Serbuk. Iya, jadi diseduh ya? Iya. Tapi praktis karena tinggal seduh. Ada aturan pakainya tuh? Ada. Oh iya. Ada Bu. Ya, makasih. Baik Ibu Neni, terima kasih. Barangkali sudah melihat saya keluhannya ini, tapi yang ini memang jelas untuk kebugaran atau kesehatan, artinya tanpa keluhan pun misalnya saya ingin mengkonsumsi ini nggak apa-apa. Bisa. Itu karena salah satunya adalah untuk mengurangi mungkin ada orang yang susah tidur ya, itu juga insomnia juga, kemudian ada anak-anak atau mungkin ya tidak tertutup kemungkinan anak ataupun orang tua yang ingin daya ingatnya kuat, itu juga mungkin apalagi yang dalam menimba ilmu saya kira sangat baik kita anjurkan mungkin untuk mengkonsumsi teh pegagan ini. Jadi aman untuk anak-anak? Iya, aman dan bisa untuk memperkuat daya ingat. Jadi mungkin mungkin untuk belajar pemahaman ilmu gitu juga mungkin dalam. Iya, jadi mau ulangan gitu sambil minum teh pegagan ngapalin itu ya. Iya, silakan. Ya, tentunya secara kontinu atau teratur saya kira. Enggak cuma sekali dong ya, pasti. Saya juga Mas, saya daya ingat juga begitu Mas, berarti harus konsumsi ini. Halo, Harmoni, selamat sore. Selamat sore Pak. Iya, ini saya dari Pingit Jogja, Pak Pribadi. Pak Pribadi. Waduh, ini banyak yang suka ini Pak Pribadi pasti.
temennya mobil pribadi gitu ya Pak ya. Iya. Pak pribadi monggo Pak. Begini Keluhannya Pak, apa, Pak? saya juga sudah agak lama mengikuti perkembangan dari obat Bapak ya Pak ya. Iya. Kemudian yang ingin kami tanyakan Pak, apakah benar orang yang mempunyai sakit darah rendah itu tidak bisa atau harus dibatasi mengkonsumsi obat Bapak Pak? Terima kasih Pak. Konsumsi herbal maksudnya Pak ya? Iya. Oh iya, baik. Baik, terima kasih Pak pribadi. Iya, Bapak harus minum ini Sanrego biar bergairah. Suaranya agak lemes loh Pak ya. Tapi biar lebih detail, apa ada yang tidak boleh mengkonsumsi ini? Pada prinsipnya tidak masalah karena kita dari herbal ya, dari herbal itu efek sampingnya tidak ada. Tapi kalau kayak ini aja, kayak Sanrego itu bukan efek samping tapi efeknya ke depan. Ke depan. Iya, itu bukan efek samping ya. Soalnya Mas Didi sudah tahu persis efeknya ya, seperti apa ya. Jadi ada beberapa pengguna atau yang sudah kita ada laporan ya, jadi atau yang sudah konsumsi itu memang tidak sedikit. Jadi ya yang ada yang dengan cara malu-malu datang ke tempat kami dan lain-lain itu juga pada prinsipnya mereka juga istilahnya cocok ya dengan kami. Jadi kemudian tadi yang darah rendah ya istilahnya. Ada nggak biar supaya normal? Ya tentunya kalau misalkan kayak kebugaran itu juga nanti bisa untuk mengatasi itu. Jadi untuk yang darah rendah itu bisa mengkonsumsi teh lingsi. Itu saya kira nanti juga bisa menaikkan atau mungkin standar atau stabil. Jadi kadar gula, kemudian apa namanya darah rendah yang berkepanjangan atau vertigo gitu juga dan lain-lain juga insya Allah kita bisa tawarkan ya. Barangkali Pak pribadi pernah membaca atau pernah tahu, pernah dengar gitu kalau darah rendah jangan minum yang seperti ini, akan tambah rendah gitu. Ada memang ada istilahnya kita yang untuk ini kan ada yang KMHP ya. Apa istilahnya itu? Untuk rebusan memang itu kan ada yang untuk istilahnya mengatasi darah tinggi ya. Otomatis kan tidak boleh kalau yang punya darah rendah itu tidak boleh, itu istilahnya nanti malah tambah drop itu kan tapi kalau ingin mengkonsumsi yang sesuai atau yang cocok dengan kondisi Bapak, saya kira dengan teh lingsi atau pegagan bisa membantu. Yang ini untuk menormalkan ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Pak pribadi. J. Ya silakan. Halo, Harmoni, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bapak? Dengan Pak Nur Hadi di Bantul. Pak Nur Hadi? Nur Hadi di Bantul. Di Bantul. Monggo Pak, silakan. Iya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Niko wonten permasalahan, wonten anak kula ngoten Pak Ustaz. Anak kula nika rada obesitas, kegemukan. Obesitas ya. Usianya berapa Pak? Sudah 10 tahun. 10 tahun. Berat badannya berapa? Berat badannya 45. 45. Iya, rasanya kegemukan gitu. Iya. Kemudian keluhan yang lain itu sejak umur 4 tahun itu ketahuan minus itu. Matanya minus. Minus berapa? Minus hampir 2,5 ini 2,25 itu. Oh iya. Ini mungkin dari hikmah sejati atau alternatif obat apa atau dengan pijat itu apakah memungkinkan untuk terapi lebih lanjut dan Pak Ustadz? Baik Pak Nur Hadi. Iya, terima kasih banyak Pak Nur Hadi. Iya, obesitas ini bisa dikurangi atau diapain ya kalau obesitas Mas? Iya, pada prinsipnya obesitas kalau memang kan itu juga mengganggu ya, di samping gerak badannya juga mengganggu, kemudian untuk hal-hal lain juga mungkin cenderung ya ada kolesterol tinggi nanti juga mengganggu juga. Walaupun anak kecil bisa ya, jadi. Bisa juga mengganggu. Mungkin tingkat perkembangan fisiknya juga akan terganggu ya. Gerakan sehari-hari juga mungkin akan terganggu salah satunya. Bisa dibantu dengan apa kalau obesitas? Iya, mungkin kalau saya sarankan kalau Bapak mungkin punya keluhan begitu terhadap putranya ya, mungkin bisa datang ke tempat kami. Kemudian di sana mungkin bisa kita terapi dengan ada dengan refleksi, kemudian dan lain-lain. Kemudian salah itu satunya untuk apa refleksinya? Untuk mengurangi nafsu makan? Iya, salah satunya begitu. Jadi untuk meningkatkan pembakaran di dalam tubuh sehingga
apa namanya untuk membakar lemak-lemak, saya kira itu. Kemudian juga kita tawarkan juga ada yang berupa kapsul ya. Jadi ada semacam pelangsing yang sudah kita ekstrak berupa kapsul. Jadi tinggal minum. Iya. Nah, tapi itu untuk anak-anak nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena ini kan prinsipnya dari herbal ya, kayak orang makan aja sehari-hari, mungkin kayak makan sayur gitu, semacam itu. Iya. Jadi memang ini sudah dibuat sedemikian rupa. Iya, baik. Pak Mas Dedi, sebelum ke pertanyaan kedua ya, kita Iya. terima dulu telepon. Iya, ya. monggo, silakan. Baik, silakan. Halo Harmoni, selamat sore. Halo. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Di mana, Bu? Ya, ini Bu Dalina. Ibu Dalina, silahkan, Bu. Ya. Ini tadi Pak Ustadz menjelaskan bahwa pegagan itu dapat menambah daya ingat. Iya. Yang saya tanyakan di sini, apakah ini bisa dikonsumsi oleh anak kecil, umpamanya anak TK itu loh. Iya, Kalau baik. bisa, itu apakah ada ukurannya atau gimana? Ini iya. saja. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sebelum ke Bu Dalina tadi yang minus, mata minus bisa dibantu? Iya, itu bisa, kita ada refleksinya, juga ada refleksinya titik-titik tertentu. Jadi ada akupunkturnya juga kita tangani. Nah, jadi nanti bisa dari penerapi itu istilahnya bisa menganjurkan mungkin sebaiknya pakai apa. Jadi nanti kita ada yang sudah ada tersedia. Kita mungkin dengan kegemukan, ada yang dengan itu apa namanya sirih ya, daun sirih juga untuk rimbang juga salah satunya bisa. Oh, untuk mata. Iya. Untuk nanti biasanya nanti dari kami. Jadi kalau misalkan saya sarankan Bapak membawa putranya ke tempat kami, jadi kita lebih efektif untuk menangani keluhan tersebut. Jadi langsung saja daripada berlarut-larut istilahnya menambah beban ataupun resiko yang diterima oleh putri Bapak. Betul, tapi ini kalau tadi melihat harganya terjangkau ya Mas Iya, Dedi ya? terjangkau. Memang kita tidak serta-merta, kita juga berusaha menawarkan yang terbaik dan mudah terjangkau oleh masyarakat di sini. Termasuk terapinya juga Iya, terjangkau. Boleh tahu sekali terapi berapa? Kita memang ini dari klinik ada kebijakan bahwa sekali datang ataupun setiap kali kita terapi itu sekitar 30.000. Iya, jadi masih terapinya. tetap. Kemudian kalau untuk ramuannya kita sesuaikan, ada yang 30, ada yang 45 gitu, ya. relatif. Baik. Jadi terjangkau. Ya, baik. Ada yang menelpon lagi, silakan. Halo. Harmoni, selamat sore. Halo. Iya, dengan siapa? Mbak Gini. Mbak Jini? Iya. Di mana Mbak Jini? Di Kulon Progo. Di Kulon Progo. Bisa menghilang Mbak Jini? Ya. Bisa menghilang. Monggo Mbak Jini. Mbak Jini. Ya. Keluhannya apa? Keluhannya itu kaki kanan saya, yang lutut bagian belakang itu kok terasa sakit gitu loh. Lutut belakang ya? Kalau dipakai buat jongkok itu kok terasa ada yang mengganjal. Nah, terus kemarin itu kan saya ikut terapi refleksi ya. Iya. Itu katanya asam urat gitu. Iya. Terus itu bisa diobatin pakai itu nggak Pak ya? Loh, itu sudah berapa kali terapi Mbak Jini? Sudah 3 kali terapi. 3 kali terapi. Kalau pagi, iya. Kalau pagi hari itu habis bangun tidur itu jari bagian tengah itu kayak mau putus gitu terasa itu. Kayak apa? Telapak Sakit kaki ya? itu sakit gitu. Iya, baik. Tapi sekarang udah agak berkurang. Sudah berkurang karena refleksi. Iya, baik. Tapi yang lutut belum? Belum. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Jini. Iya, terima kasih. Ada apa? Iya, ada 2 pertanyaan ya. Tadi yang dari yang untuk anak TK ya. Ibu Dalina ini yang teh pegagan, Iya, pegagan. ini untuk daya ingat, betul ya Iya. Mas Dedi ya? Untuk anak-anak? Bisa, sangat bisa sekali karena kita memang dikonsumsi berupa kayak minuman saja, jadi kayak semacam sayuran gitu, jadi teh itu nanti bisa dikonsumsi. Nanti kalau untuk anak TK mungkin sendok kecil itu, jadi nanti seperti itu, seperti membuat teh ya? Teh aja saya kira itu, kemudian ditambah madu juga enggak apa-apa. Dan rasanya juga nggak pahit kok ya? Jadi kalau misalkan ditambah dengan madu lebih enak lagi, apalagi mungkin anak-anak suka. Saya kira dengan dosisnya mungkin Mas Dedi dengan 1 sendok. 1 sendok teh itu yang kecil itu juga bisa. Sehari berapa kali?
bisa 3 kali. 3 kali. Minimal 2 kali saya kira. Misalkan pagi hari, kemudian mau tidur juga bisa konsumsi. Saya kira bisa. Tapi harus rutin ya. Iya. Sebaliknya kalau yang tua, sebentar, kalau itu yang tua bagaimana? Apakah supaya daya ingat kita masih bisa bertahan? Semakin tambah usia kan kadang-kadang jadi lupa-lupa ya, hutang-hutang lupa, nah gitu-gitu. Nah, apakah juga bisa dibantu dengan pegagan? Termasuk bagaimana jawaban untuk Mbak Jini? Ditunggu setelah ini di acara Harmoni TVRI Jogja. Saksikan Kita Suara Siswa Buana dalam pagelaran seni untuk amal bersama The Blues Capsule Youth Orchestra dari Australia dengan bintang tamu Nano Tirta, Ketsia, dan Ahmad Dhani Dewa. Hanya di TVRI. Nah sekarang bagaimana pemirsa kalau yang suka lupa-lupa, termasuk kalau ada tagihan-tagihan kartu kredit, tagihan yang lain suka lupa, Mas. Semakin ini kalau yang usia tua kan juga akan semakin turun daya ingatnya. Iya. Apakah bisa terbantu juga dengan teh pegagan? Sangat terbantu sekali saya kira dengan yaitu tadi dengan kita lihat dari visual, jadi dari apoteker kemudian dan sumber-sumber lain memang dari pegagan itu sudah diteliti. Bisa, ya? Iya, salah satunya adalah untuk meningkatkan daya ingat. Kemudian berapapun usianya. Iya, berapapun usianya dari yang kecil sampai yang tua. Iya, baik. Kemudian, kalau untuk Mbak Jini tadi gini ya, tadi ada keluhan semacam asam urat itu ya. Itu bisa, memang itu tidak bisa, yang namanya asam urat itu kan tidak bisa langsung serta-merta hilang ya, karena memang itu tergantung dari pola makan juga. Jadi pola makannya itu banyak mengandung semacam kacang-kacangan, kopis itu juga cepat. Tempe juga nggak boleh ya kalau asam urat. Protein tinggi itu biasanya cepat kambuh, ataupun dengan pakaian-pakaian yang ketat kayak sepatu yang cukup ketat atau baju dan lain-lain itu juga bisa pengaruh juga. Pengaruh sekali. Jadi nanti mungkin kalau habis kondangan gitu pakai sepatu jenggel itu istilahnya tingginya sekali, itu biasanya nanti kalau yang sudah punya keluhan asam urat biasanya kakinya juga sakit. Dan untuk makanannya juga harus dikontrol. Jadi kita memang harus ada kerjasama antara penerapi dengan yang diterapi. Jadi kita biar tidak sia-sia. Butuh berapa kali Mas Dedi? Kalau tadi 3 kali, ini butuh berapa kali? Ada yang mungkin ada 3 atau 4 kali, ada yang sudah sembuh. Jadi artinya tuh keluhannya tuh ringan. Ada yang sampai 7 kali juga misalkan belum, tergantung kondisinya saya kira. Ada yang itu mungkin ibu kalau belum menggunakan param. Jadi param asma itu adalah untuk menghangatkan. Jadi kalau ada sumbatan-sumbatan di kaki tadi itu juga bisa untuk mengatasi keluhan di dalam keluhan asam urat. Kemudian kalau itu mungkin juga saya nggak tahu apakah sudah mengkonsumsi ramuan berupa kapsul, juga saya nggak tahu. Jadi kalau memang ingin cepat mengatasi keluhan, langsung aja dengan kapsul yang berupa sudah kita ekstrak jadi sudah kapsul. Kemudian dengan kalau untuk obat luar dengan param. Jadi itu memang lebih cepat ya. Perlu konsultasi dulu atau langsung bisa beli ininya toh? Mau beli langsung bisa, tetapi kalau akan lebih efektif kalau kita terapi dulu, kemudian kita istilahnya terapi langsung diarahkan, kemudian langsung mengkonsumsi ini. Saya kira akan lebih cepat. Baik, mudah-mudahan bisa membantu ya. Mas Dedi nggak kerasa loh sudah 1 jam. Oh iya. Iya. Pengennya saya masih nanya terus. Oh gitu iya, memang sangat terbuka sekali. Saya kira kita ada di Hikmah Sejati, jadi terbuka kapanpun boleh. Jadi selain hari Jumat
Insya Allah kita setiap hari. Iya. Ya, selain hari Jumat, setiap hari Hikmah Sejati buka ya. Baik Mas Dedi, terima kasih. Terima kasih. Salam hormat saya untuk Pak Ustadz Abdul Hadi. Insya Allah kita terima. Iya, dan teman-teman klinik Hikmah Sejati. Dan pemirsa, terima kasih juga kebersamaan Anda. Saya kemarin lupa, harmoni itu setiap hari Jumat ya, jangan lupa. Dan mudah-mudahan betul-betul Anda mendapatkan lagi solusi untuk keluhan kesehatan Anda. Salah satunya dengan bagaimana supaya kita tetap bisa hidup sehat tapi dengan cara yang alami bersama dengan klinik Hikmah Sejati. Saya Marta Sasongko, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.